wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, alhamdulillah selamat bergabung kepada siswa kelas 12 IPA C, D, dan E yang sudah bergabung di sini. Terima kasih sudah tepat waktu masuk ke ruangan Zoom meeting ini ya. Bagaimana kabarnya? Kalian semua sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, alhamdulillah ya. Baik, Ibu akan coba share screen. Kita masih melanjutkan pembahasan kita minggu lalu tentang listrik statis. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini kita akan coba membahas soal-soal yang berkaitan tentang gaya listrik dan medan listrik ya. Oke, Ibu coba review dulu sebentar. Oke, di sini kompetensi dasar yang diharapkan kalian miliki setelah mempelajari pembahasan topik listrik statis ini adalah menganalisis muatan listrik, gaya listrik, kuat medan listrik, flux potensial listrik, energi potensial listrik, serta penerapannya pada berbagai kasus. Kemudian untuk kompetensi keterampilannya, melakukan percobaan berikut presentasi hasil percobaan kelistrikan, misalnya pengisian dan pengosongan kapasitor dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti bisa kalian nanti lihat lagi ya kompetensinya, kemudian bagaimana nih supaya pembelajaran kita bisa nanti kalian menguasai kompetensi dasar ini. Oke, ini yang sudah kita pelajari minggu lalu ya. Ini sudah. Jadi kita masih di kuat medan listrik ya. Tapi begini, untuk minggu depan kita akan coba nanti review semua gitu ya. Akan kita coba semuanya, dan mungkin sebelum hari Kamis minggu depan Ibu akan memberikan video tentang energi potensial listrik dan kapasitor ya. Jadi silakan kalian lihat terus gitu ya. Jadi silakan dilihat terus. Kalau belum bisa dilihat terus sambil ditulis. Jadi kalau pembelajaran fisika supaya kalian paham gitu. Jadi caranya adalah kalian menuliskan materi-materi pokoknya ya. Kemudian coba kalian sedetail mungkin yang bisa kalian tangkap, kalian dapatkan. Kemudian silakan nanti berlatih bermacam-macam bentuk soal ya yang berkaitan dengan listrik statis ini. Nanti kalian akan temukan ternyata ada cara-cara yang cepat, bisa ada kalau seperti ini nanti akan seperti ini. Jadi itu akan ketemu kalau kalian sering latihan ya. Jadi karena kalau kita langsung kasih perumusan, oh ini cara cepat, itu ada beberapa yang di skip. Jadi ada beberapa hal yang ternyata ini diabaikan, ini di skip. Nah, hal itu tidak Ibu harapkan ya. Jadi nanti diharapkan kalian sendiri yang nanti menemukan cara-cara cepat kalian. Semakin sering kalian latihan, semakin kalian memahami pembahasannya, nanti akan ketemu cara-caranya ya seperti itu. Tapi yang pertama yang harus kalian lalui dulu adalah kalian pahami dulu ya. Jadi untuk mendapatkan manfaat yang lebih, untuk menerapkan dan lain sebagainya, yang perlu kalian lakukan adalah pahami dulu ya. Jadi fisikanya dipahami dulu, materinya, kemudian baru nanti menerapkan ya. Oke, ini sudah ya, kita masih nanti mempelajari yang ini ya. Hukum Coulomb, ini tentang gaya Coulomb, gaya interaksi antar dua muatan listrik ya. Jadi gaya interaksinya kemarin sudah kita bahas. Ternyata gaya Coulomb atau gaya listrik ini sebanding dengan muatan 1, muatan 2, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak ya.
Dengan K di sini adalah koefisien yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulon kuadrat. Oke, ini sudah kemarin. Oke, ini juga sebetulnya sudah ya yang minggu lalu. Untuk ini kita mau ulangi saja atau kita lewat? Oke, kita coba ulas dulu ya sambil mengingat lagi yang kemarin. Oke, sini. Ini terlalu kecil nggak layarnya? Enggak, Bu. Cukup ya. Nah, kalau layarnya segini tuh enak apa turun naik layarnya ya. Kalau diperbesar kadang suka agak susah. Coba kalau diperbesar kayak gimana? Coba kita pindah. Oh, ini juga bisa deh. Oke ya. Oke, yang ini menghapusnya gimana ya? Nah, oke ya. Coba kita pakai yang ini aja deh. Nah, misalnya pakai yang ini. Dua buah muatan listrik A dan B mula-mula berjarak R, sehingga gaya Coulomb yang terjadi sebesar F. Ya, kita gambarkan dulu. Jika kita kesulitan dengan kok nggak gerak ya? Bentar ya. Oh, ini terpasang. Oh, nggak muncul ya? Oh, ini ada. Oh, oke. Ini backnya gimana ini ya? Wah, ternyata masih kesulitan pakai ini. Kita sebentar. Ibu coba ulang. Nah, begini aja ya, biar gampang hapusnya ya. Oke. Dua buah muatan listrik A dan B mula-mula berjarak R, sehingga gaya Coulomb yang terjadi sebesar F. Jika A dijauhkan menjadi 1,5 kali semula, maka gaya Coulomb-nya menjadi F aksen. Dengan demikian, F berbanding F aksen adalah, nah, jadi kalau ada seperti ini, kita kalau ibu pribadi, ibu agak kesulitan, ini apaan sih, ini jaraknya kayak gimana sih, jadi ibu harus coba gambarkan dulu. Kita coba gambarkan dulu. Misalnya di sini ada dua buah muatan ya. Misalnya jaraknya di sini. Oke lah, misalnya di sini, kemudian jarak antara keduanya itu adalah R, ya. Ini mula-mula R ya. Kemudian ini A-nya, ini muatan B-nya ya. Kemudian terjadilah gaya interaksinya sebesar F. Di sini entah tarik menarik atau tolak menolak. Pokoknya mereka berinteraksi ya. Kemudian jika A dijauhkan menjadi 1,5 kali semula, jadi tambah jauh sekarang ya. Jadi tambah jauh. Kalau tambah jauh, kira-kira gayanya makin kecil atau makin besar? Makin Besar. kecil. Ya, makin interaksinya makin kecil atau makin besar interaksinya. Misalnya kalau A dengan B kan dekat nih, maka ada interaksi gaya kan antara keduanya ya. Sekarang kalau dua muatan ini dijauhkan, maka gayanya kira-kira tolak menolak atau tarik menariknya tambah kecil atau tambah besar? Makin kecil. Makin kecil ya. Jadi kalau jaraknya membesar, gaya interaksinya makin kecil. Kalau jaraknya mengecil, gaya interaksinya makin Besar. besar. Karena hubungan gaya dengan jarak itu adalah berbanding terbalik kuadrat jarak ya, seperti itu ya. Oke, di sini
Enggak Ibu gambarin lagi ya, pokoknya R itu makin besar, jadi ini Ibu agak kesulitan kalau menggambar-gambar. Jadi kalau misalnya A-nya dijauhkan ya, jadi sekarang posisi muatan A-nya dijauhkan. Ini sekarang keadaan berikutnya ini di sini ya. Di sini ini masih A, muatannya masih A, ini muatannya masih B. Jadi muatannya nggak berubah. Yang berubah adalah jaraknya. Dengan R aksen ini adalah 1,5 kali semula. Berarti 1,5 kali semula itu berapa? 3/2 ya. 3/2 R. Sampai sini bisa dipahami? Dari soal menuju ke sini? Allah. Bisa ya? Jadi kalian diharapkan mampu membaca soal dan menggambarkan soalnya. Jadi di sini tadi jika A dijauhkan menjadi 1,5 kali semula atau R aksen sama dengan 1,5 R. Ya. Nah, kemudian ditanyakannya apa? Ditanyakannya F berbanding F aksen. Bagaimana caranya? Ya. Oke, di sini F kita ketahui adalah sama dengan Q1 ya. Ini Q2, di sini karena AB, oke lah kita tuliskan aja di sini QA, QB, di sini per R kuadrat. Dengan R itu adalah jarak antara A dengan muatan B. Ya, di sini K-nya kan tetap ya, K-nya tetap. QA-nya juga tidak berubah, muatan A tidak berubah. Muatan B juga tidak berubah. Yang berubah hanyalah jarak. Sehingga kita dapatkan F sebanding dengan 1/R kuadrat ya, 1/R kuadrat. Sehingga bisa kita nyatakan seperti ini. Nantinya F ya tadi kan maunya F bagi F aksen ya, banding F aksen itu sama dengan, kita perhatikan di sini, lihat F di atas ya, F-nya di atas, di sini R aksennya di bawah, R kuadratnya di bawah kan ya, maka F di atas, R kuadratnya di bawah. Sedangkan yang ini F aksen di bawah, maka R aksen kuadrat di atas. Ya, ini berbanding terbalik. Maka nanti kita dapatkan F per F aksen sama dengan, kita masukkan deh R aksennya itu. Tadi berapa? 3/2 ya. 3/2 kita tuliskan aja kayak gini. 3/2, ini perpanjangan. 3/2 dikuadratkan, ini R aksennya, ini 1 per, ini ada R-nya ya, ada R-nya ya. Ini 3/2 R dikuadratkan dikali 1 per R kuadrat ya, maka ini sama dengan 9/4. R kuadrat dibagi R kuadrat, ya udah sama dengan 1 ya. Jadi perbandingan antara F dengan F aksen adalah 9/4. Nah, jawabannya, jadi jawabannya yang A. Sampai di sini bisa dipahami? Halo, halo. Sampai sini bisa? Insya Allah bisa. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Oke, buat kalian yang belum sarapan, silakan bisa sambil sarapan, bisa sambil minum teh manis ya, bisa sambil santai-santai. Nah, tapi sambil menyimak ya. Di sini Ibu sedang. Nah, oke, kita lanjutkan saja. Kalau ini sudah, Ibu save dulu, kemudian nanti bisa kalian lihat screenshot-nya ya. Silakan nanti kalian ketika sudah rapi, kalian juga screenshot diri pribadi ya. Jadi bukti kehadiran kalian di Zoom meeting ini. Kalau tidak sempat nanti bisa screenshot di link YouTube ya. Oke, kemudian ini sudah, kita pindah ke soal yang lain. Oke, bagaimanakah jarak antara dua partikel bermuatan harus diubah
agar gaya interaksi antar keduanya menjadi 4 kali semula. Nah, kira-kira dideketin atau dijauhin nih jaraknya? Kalau pengen 4 kali semula gayanya, Deketin, Bu. deketin. Ada yang udah bisa menebak nggak? Berapa nih? Harus berapa kalinya didekatannya? Maka R aksennya harus berapa R aksennya? Jadi antara R dengan R aksen, jadi R mula-mula dengan R yang sudah diubah, itu R aksennya harus jadi berapa? Ada yang udah bisa nebak nggak? Sebetulnya kalau kita sudah tahu apa namanya perumusan F sama dengan K ya, Q1, Q2 per R kuadrat, kita bisa langsung nebak gitu ya, secara intuisi dari sini kita tebak. Oh berarti kalau F-nya pengen jadi besar ya, maka R-nya kan harus dikecilin, tapi R-nya ini kuadrat nih gitu ya. Maka R aksennya harus jadi berapa? Nah, kalau misalnya kita belum ya, kita pakai bantuan yang tadi ya bahwa F sebanding dengan R kuadrat. Berapakah jarak antara kedua partikel bermuatan harus diubah? Kita bilang aja jaraknya itu adalah R aksen ya yang udah diubahnya. Nah, ya, supaya gaya interaksinya menjadi 4 kali semula. Oke, ini yang A. Kita tuliskan di sini F per F aksen sama dengan ya, sama dengan di sini R kuadrat dan sini R aksen dikuadratkan ya. R aksen itu jarak apa jarak setelah diubah ya. F aksen itu jarak setelah tadi jaraknya diubah. Nah, di sini F-nya F saja ya. Nah, sekarang katanya agar gaya interaksi keduanya menjadi 4 kali semula. Berarti jadi berapa F aksennya? Jadi 4 F ya, jadi 4 F. Nah, di sini kita dapatkan nantinya R aksen dikuadratkan ya, di sini R kuadrat ya. Oke, kita lihat F dibagi F ini sama dengan 1 ya. Caranya gimana nih? Mencari R aksennya. Tanya R aksennya ya. Kita akarkan saja ruas kiri, kita akarkan ruas kanan ya. Akarkan. Oh, ini akarnya ke nimpa yang ini ya. R. Nah, gitu ya. Jadi sama dengan 1 per 2 sama dengan berapa nih? R aksen per R. Sehingga kita dapatkan dari sini nilai R aksennya sama dengan berapa? R per 2. Ya, kita kali silang saja. Maka R aksen sama dengan R per 2. Jadi jaraknya dideketin setengahnya. Jadi setengah dari semula. Ya. Oke, sekarang untuk yang B. Sekarang manakah jarak antara kedua partikel bermuatan harus diubah agar gaya interaksi antar keduanya menjadi 1/9 kali semula. Nah, berarti gaya interaksinya makin kecil atau makin besar nih? Gaya interaksinya makin Besar. Bentar. Nah, kita lihat 1/9 kali. Kalau 1/9 makin kecil atau makin besar? Kecil. Makin kecil ya. Makin kecil. Kalau makin kecil kira-kira jaraknya dijauhin apa dideketin? Dideketin. Deketin. Kalau gayanya makin kecil gaya. Jauhin. Nah, Jauh. Dijauhkan. Saya nggak tahu berapa nih gayanya dia harus dijauhin berapa kali? Berapa kali semula? Ada yang bisa nebak? 3 kali semula. Kenapa? Karena ini kan 9 ya. 9 aja diakarinnya jadi kan 3. Coba kita lihat dari analisis ini ya. Kita masukkan di sini F per F aksen. Nah, atau mau ibu rubah aja deh. Mau ibu rubah kayak gini aja. F aksen aja. F aksen per F. Nah, jangan bingung ya.
Nah, kalau F aksen per F, jadi di sininya apa? Di sininya. Kan tadi F per F aksen, R aksen. R. Kalau di sini apa berarti? R? R. R kuadrat, betul. Kalau di bawah apa? Aksen kuadrat. Kalau udah paham berarti bisa nih ya. Oke, F aksennya katanya 9 kali semula. 9 kali semula. Berarti kalau F aksennya 9 kali semula sama dengan 1 per 9 F gitu kan ya. 1 per 9 F ya. Nah, di sini 1 per 9 F. Per F. Nah, dibagi lagi F ya. Sama dengan di sini R kuadrat per R aksen dikuadratkan. Kita mau nyari R aksen, gimana caranya? Nah, kebetulan ini 9, gampang diakarkan ya. Ini F-nya kita coret aja, ruas kiri kita akarkan, ruas kanan kita akarkan. Kita dapatkan 1 per 3 sama dengan R per R aksen. Ini kita kali silang, 1 dikalikan R aksen sama dengan 3R. Nah, gitu ya. Jadi jaraknya jadi makin jauh, asalnya R jadi 3 kalinya, 3 kali R, sehingga gayanya jadi 1 per 9 kali semula. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke soal berikutnya? Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan saja ke soal nomor 3. Oke, di sini soalnya gambar ya, gambar aja. Oke, di sini ada Q1 di sini min 5E, kemudian Q2 itu adalah plus 3E ya. Kemudian jaraknya ini sebesar 100 cm ya, 100 cm. Oke, kemudian ada resultan listrik pada Q1 sama dengan 0, maka muatan Q3 sama dengan plus 12E harus diletakkan pada jarak berapa. Jadi ada muatan lain yang nanti kita harus tempatkan agar resultan gaya listrik pada Q1 ini sama dengan 0 ya. Gimana caranya nih? Yuk coba kita lihat di sini. Q1 negatif, Q2 positif. Maka gaya interaksinya tarik menarik atau tolak menolak? Tarik menarik. Ya, tarik menarik ya. Maka serta merta di sini akan muncul ya gaya yang arahnya ke sini ya. Nah, kemudian di sini juga di Q2 juga ada gaya tarik menarik ya. Jadi mereka saling tertarik ya. Nah, sebesar apa gaya tarikannya? Ini sebesar F1 2 ya. Apa itu F1 2? Gaya yang dialami oleh muatan 1 akibat muatan kedua. Di sini akan muncul F1. Apa itu F21? Gaya yang dialami muatan kedua akibat muatan pertama ya. Kemudian di sini agar resultan gaya listrik pada Q1 sama dengan 0 ya. Jadi supaya gaya resultannya penjumlahan gaya yang bekerja pada Q1 sama dengan 0, maka muatan Q3 plus 12E harus diletakkan pada jarak berapa? Nah, kita lihat supaya resultan gaya yang bekerja pada Q1 sama dengan 0, maka harus ada gaya ke arah mana nih di Q1? Supaya resultan gaya di Q1 sama dengan 0. Ke kiri. Ya, harus ada gaya ke sebelah kiri ya, yang besarnya sama dengan F1 2 gitu ya. Maka ada kira-kira kalau ini mentok banget ke sini. Mentok banget ke kiri. Jadi di sini di sebelah kiri itu harus kita ya pokoknya intinya ini harus ada gaya ke sebelah
ke sebelah kiri ya. Mohon maaf ya, harusnya sama panjang dan sama besar. Jadi kalau sama besar harusnya panjangnya sama. Ini kepanjangan sih F12-nya ya. Oke deh, nggak apa-apa. Jadi di sini ada gaya sebesar F12 yang arahnya ke kiri. Supaya apa? Supaya resultan gaya yang bekerja pada muatan 1 itu sama dengan 0 ya. Nah, jadi gimana ditempatkan Q3-nya nih? Apakah di tengah-tengah? Jadi Q3 yang plus ini diletakkannya di mana kira-kira? Di misalnya kalau ini Ibu tuliskan A ya, ini A, ini jarak antara muatan 1 dan muatan 2 kita Ibu tulis B, ini di sebelah kanan Q2 Ibu tulis C, di daerah mana? Di A, di B, apa di C? A. Ya, di A, betul ya. Jadi harus ditempatkan di A. Supaya apa? Supaya nanti Q1-nya mengarah ke sebelah, gayanya mengarah ke sebelah kiri ya. Jadi kita gambarkan di sini ada muatan Q3 ya, muatan Q3 yang besarnya tadi berapa? 12 ya, plus 12 Oke, kita coba analisis. Tadi diharapkan resultan gaya listrik pada Q1 sama dengan 0. Kita tuliskan ya, resultan F pada muatan 1 sama dengan 0. Apa konsekuensinya? Gaya ke sebelah kanan sama dengan gaya ke sebelah kiri. Kita tuliskan di sini adalah F13. Sorry, kok kayak B ya? F13. Apa tuh F13? Gaya yang dialami muatan 1 akibat muatan ke 3 ya. Oke, kita masukkan gaya ke kanan sama dengan gaya ke kiri. Di sini kita sudah tidak pakai lagi arahnya ya, karena sudah besarnya saja. Maka F12 itu harus sama dengan F13. Di sini bisa dipahami nggak? F12 itu harus sama dengan F13. Ya, supaya apa? Supaya resultan gaya di muatan 1 sama dengan 0. Ya, gaya ke kanan harus sama dengan gaya ke kiri. Ya, kita tuliskan di sini F12 sama dengan F13. Oke, sampai di sini aman? Aman, Bu. Aman. Aman, Bu. Di sini kita tidak gambarkan lagi tanda F-nya tanda vektor karena sudah kita masukkan nilainya saja. Ya, apaan tuh F12? F12 adalah sebesar Q berapa? Q1 dikali Dua Q2 per M. R berapa sama antara berapa dengan berapa nih? F12 dikuadratkan. Jadi apa tuh F12? Jarak antara muatan 1 dan muatan ke 2. Ya. Oke, di sini sekarang sama dengan Q berapa nih? Q1. Q1 dikali Q2. Q3 betul per R. R 13. dikuadratkan ya. Oke, kita lihat di sini ada K di ruas kanan, ada K di ruas kiri, kita coret ya, kita bagi ya. Q1-nya juga ada sama ya. Maka Q1 kita bagi Q1 di ruas kiri dan di ruas kanan, kita coret ya. Oke, Q2-nya sebesar apa? Q2-nya sebesar 3E ya. Nah, di sini plus minusnya tidak usah kita masukkan, kita tuliskan saja 3E begitu per berapa R12? Nah, R12-nya kita masukkan 100 cm. Di sini kalian tidak usah mengubah satuan karena satuan di ruas kiri dan di ruas kanan sudah pasti sama ya. Maka kalau di sini ini 100 dikuadratkan ya, 100 kuadrat. Di sini sama dengan berapa Q3? Q3-nya 12.
12 E per ya R13 ini yang ditanya ya, R13 itu yang ditanyanya tadi ya. Kita bilang aja lah R13-nya itu ya udah R13 ya, R13 kuadrat. Nah, gitu. Oke, sekarang gimana cara mencari R13-nya? Kita lihat di sini E-nya kan kiri kanan sama ya. Kita coret, coret. Kita perkecil ruas kiri sama ruas kanan. Kita perkecil. Ibu coba gambarnya, tulisannya Ibu ubah warnanya. Nah, Ibu ubah deh warnanya ya. Jadi apa nih? 3-nya kita coret jadi berapa? Kita bagi 3 ya, jadi berapa nih? 1 ya? 1, Berapa? Jadi 4 ya? 4. Kemudian kita akarkan ruas kiri sama ruas kanan. Akarkan ruas kiri, akarkan ruas kanan. Kita dapatkan 1 per 100. 1 per 100, betul, sama dengan berapa akar 4? 2 per R13 ya. Maka berapa R13? Kita kali silang. 1 kalikan R13 sama dengan 2 kalikan 100. Sama dengan 200. Satuannya apa nih satuannya? Satuannya Centimeter. Centimeter. meter. Ikutin yang ini satuannya ya, satuannya centimeter. Sehingga jawabannya yang mana? Oh, udah ditandain merah ya. 200 cm di sebelah kiri Q1 ya. Hati-hati bukan sebelah kanan Q1 ya, tapi sebelah kiri Q1. Oke, sampai di sini aman? Aman, Bu. Aman, Bu. Oke, kalau aman, Ibu save dulu, kemudian kita pindah ke soal yang lain ya. Nah, soal berikutnya. Nah, ini udah ada angka-angka. Sebenarnya Ibu agak nggak suka ya sama angka-angka karena mesti masukin angka. Tapi nggak apa-apa. Kadang-kadang siswa kalau misalnya perbandingan bisa, tapi ketika masukin angka ini apa namanya, kadang suka kesulitan karena butuh kesabaran juga ya. Oke, di sini tentukan besar dan arah gaya Coulomb yang dialami Q2 jika terletak antara Q1 dan Q3. Oke, kita perhatikan di sini. Karena K-nya itu adalah Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, maka di sini Q1 ini apaan, tanda apaan nih? Ini mikro ya. Mikro itu maksudnya 10 pangkat min 6, min 6. Oke, pintar ya. Kemudian R12 3 cm di sini meter, maka otomatis harus kita ubah satuannya menjadi meter ya. Jadi kita harus ubah dulu satuannya ya. Oke, kita coba kerjakan ya. Oke, di sini R12 kita ubah jadi meter, jadi berapa nih? 3 dikali 10 pangkat min berapa meter? 2. Min 2 meter. Ini pun sama ya. Ini pun sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 2 meter. 1 mikrokulom itu sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 6. 6 kulom ya. Di sini sama dengan Q2-nya 2 dikali 10 pangkat min 6 kulom. Di sini berarti Q3-nya sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 6 kulom. Oke. Sekarang tentukan besar dan arah gaya ya. Kita gambarkan diagram gaya yang bekerja pada Q2. Oke, Q2-nya muatannya negatif nih, maka oleh Q1 ditolak apa ditarik? Tarik. Ditarik, maka gayanya ke arah mana? Kiri. Ke arah kiri ya. Jadi arah gayanya nanti ke arah kiri. Kita gambarkan gayanya. Oh ya, ke arah kiri. Kemudian oleh Q3 ditarik apa ditolak? Tarik. Ditarik, karena ditarik lebih besar apa ditarik lebih kecil nih daripada Q1? Lebih besar. Lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena muatannya. Ya, betul. Karena muatannya juga lebih besar. besar ya.
muatannya lebih besar dan jaraknya kan sama ya, maka pasti nanti gayanya juga lebih besar. Kita gambarkan lebih panjang ya. Oke. Nah, ini sebesar apa nih? Sebesar F2 1 ya. Kalau ini sebesar apa gayanya? Sebesar F 2, 3. 2, 3 ya. Oke, kita gambarkan resultan gaya deh. Resultan gaya F2 sama dengan, kita masukkan F berapa aja? Gaya-gaya yang bekerja pada Q2 ada apa aja? Ada F21. 2. Nah, F21 arahnya ke sebelah kiri. Kita yang ke kanan dulu lah ya. F23 positif dikurangi dengan F21 ya. Kenapa kok negatif? Karena ke sebelah, gayanya ke sebelah Kiri. kiri ya. Jadi ini sudah nanti besarnya. Jadi kita masukkan saja di sini. Oke, kita masukkan sekarang besarnya sigma. F2 tidak lagi ibu tanda vektor, kita masukkan besarnya saja. Q2 I2. 3. 3 per R23 kuadrat. R23 dikuadratkan. Dikurangi Q2 2. 1. Q1 per R2 berapa? 21. R21 atau R12 sama aja ya. R21, aduh kok nggak kelihatan ya. R21 dikuadratkan ya. Oke, kita masukkan. Sigma F12 sama dengan, masukin. Nah, kita gini aja deh. Hanya kita keluarin ya. Kita keluarin, Q2 kita keluarin karena sama ya. Q2, kemudian di sini tinggal Q3 minus Q1 per R2 kayak gini. Bentar. Maaf ya. Di sini Q3-nya per R23 dikuadratkan minus Q1 per R21 dikuadratkan. Gitu ya. Nah, Ya. aduh, ini ya. Oke, terusin. Kita pakai yang ini aja biar rapi. Nah, ya. Oke, kita teruskan sehingga kita dapatkan nantinya sigma F2 sama dengan, yuk masukin angkanya 9 kali 10 pangkat 9. kali 10 pangkat 9 dikali 2 Q2-nya kali 10 min 6. 2 kali 10 pangkat min 6 ya. Terus di kurung ya. Kurung apa nih? 4 kali 10 pangkat min 6. 6. Kali 10 pangkat min 6 per berapa? 3 kali 10 pangkat min 2. Ya, ini R23 2 sama 3 ya. Jadi di sini ternyata R23 sama R1 sama dong ya. Jadi bisa kita langsung begini aja. Jadi sini R3 dikali 10 pangkat min 2 dikuadratkan gitu ya. Ini Iya, bisa kita langsung aja jadinya. Ini berapa nih Q1-nya? 1 dikali 10 pangkat min 6 per sama ya 3 dikali 10 pangkat min 2 gitu ya, dikuadratkan. Udah gitu. Sekarang sigma F2 sama dengan, kita lihat 10 pangkat 9 di sini 10 pangkat min 6. Jadi berapa nih? Ini 9 kali 2 berapa? 10 pangkat 3. Ya, 18 kali 10 pangkat 18. Oke, dikali. Nah, kita lihat di sini. Ini kan sama nih ya. Ini kan bawahnya sama ya. Bawahnya sama. Jadi kita langsung kurangi aja gitu ya. Kita langsung kurangi. 4 dikurangi 1. 3. 3 dikali 10 pangkat min 6 per 3. 3
10 pangkat min kuadrat, dikuadratin, jangan lupa. Min 4. Pangkat min 4, oke ya. Ini coret-coret ya, sehingga nanti sigma F2 sama dengan 18 dikali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat min 6. 10 pangkat minus 4-nya kita ke atasin ya. Ini kan per 10 pangkat minus 4 ya. Kita ke atasin, jadi kita ke atasin jadi 10 pangkat 4. 4 ya. Oke, di sini minus 6. Jadi di sini oke sama dengan 18 dikali 10 pangkat 3 dikurangi 6 ditambah 4 ya. Ini sama dengan 10 pangkat 1 ya. 10 pangkat 1. Nah, jadi 180 Newton ya. Jadi sigma F2 adalah 180 Newton ke arah mana nih? Kiri tadi ya? Kanan. Ke arah kanan. Ya. Ke arah kanan. Karena apa? Karena ini positif ya. Jadi ke arah kanan. Jadi F23 dikurangi F21. Tapi kalau ini tandanya negatif, berarti nanti arahnya ke sebelah kiri ya. Oke, ini lumayan angkanya ya pagi-pagi udah juga sarapan sama. Ini nanti kalian lihat lagi nanti Ibu save dulu ya, Ibu save. Nanti silakan kalian tulis ulang pelan-pelan dengan tulisan yang rapi ya. Terus nanti videonya nanti akan Ibu upload di YouTube. Silakan ulang-ulangi terus sampai kalian paham ya. Diulang-ulang terus ya sampai paham. Kalau belum paham tanyakan di kolom komentar, tanyakan di WA grup. Tolong jangan japri karena kalau japri banyak sekali WA yang masuk ya satu-satu tuh, jadi kurangin. Tapi kalau di YouTube kan nanti ada notifikasinya ya, ada pertanyaan, ada apa, jadi lebih mudah Ibu lihat. Jadi setiap kali Ibu buka YouTube kalau ada komentar ya pasti kelihatan ya. Tapi kalau japri itu kadang-kadang suka ketimpa-timpa sama yang lain-lain. Oke, kalau ini sini sudah aman? Yang contoh soal 4? Aman ya, aman? Sudah bisa dipahami yang ini? Bisa Bu, aku mah. Bisa, alhamdulillah ya. Musim nakib. Jadi alhamdulillah nih Ibu merasa ada temannya ya. Jadi nggak kayak sendirian, ada musim yang menemani. Oke, kita clear. Kita pindah ke terus tinggal bentar lagi ya, 15 menit lagi. Nah, kita teruskan. Pengertian medan listrik. Medan listrik didefinisikan sebagai ruang di sekitar muatan listrik, ya, muatan listrik sumber di mana muatan listrik lainnya dalam ruang ini masih akan mengalami gaya Coulomb atau gaya listrik. Jadi sekali lagi medan itu adalah titik di mana muatan listrik itu mengalami gaya listrik. Nah, gini, kalau ada benda bermuatan ya, muatan A, dia menimbulkan medan listrik di sekitarnya. Semakin besar muatannya, maka akan semakin besar medan listrik yang dia hasilkan, ya. Jadi kalau ada muatan uji di sini, Q0 misalnya muatan uji, dia akan misalnya mengalami daya tarik ke sana, tertariknya. Oh, berarti di titik itu, di tempat itu adalah medan listrik, ya. Di sini Q yang ini ternyata dia ditolak nih. Oh, kenapa ini muatan ini tertolak? Apa sih yang menolak saya? Pasti muatan juga pasti di sini adalah medan listrik, ya. Jadi sekali lagi medan listrik itu dihasilkan oleh muatan listrik. Oke ya, untuk muatan yang positif ya, tanda medan listriknya arahnya menuju keluar ya. Jadi medan pun adalah besaran vektor yang punya nilai dan punya arah. Kalau muatan positif menjauhi muatan positif, kalau muatan negatif mendekati muatan negatif ya. Oke, di sini tadi pengertian dari medan listrik. Bagaimana kalau kuat medan listriknya sendiri? Sorry, terlalu bersemangat. Kuat medan listrik ya. Kuat medan listrik besarnya adalah sebesar gaya yang dialami oleh muatan itu ya. Gaya listrik yang dialami oleh muatan itu. Semakin besar gaya tariknya atau gaya tolaknya, maka semakin besarlah kuat medan listriknya ya. Nah, oke, kemudian di sini ya,
Karena F itu adalah kan F itu adalah apa tadi? F itu misalnya ini kan interaksi antara pertama muatan sumber ya, muatan Q besar ini muatan yang menyebabkan medan listrik, dan muatan ujinya kita bilang aja di sini Q ya per R kuadrat. Nah, maka medan listrik yang dialami oleh muatan uji itu sebesar F per Q, gitu kan ya? Nah, F per Q maka E sama dengan ya udah nantinya K Q besar Q kecil per R kuadrat dikalikan dengan 1 per Q, gitu kan ya? Nah, ini coret-coret, maka nanti dapatnya E sama dengan K Q besar per R kuadrat. Jadi dapatlah yang ini. Jadi Q yang ini adalah bukan Q muatan uji, tapi Q yang sumber muatan sumber medan listrik. Jadi Q yang ini adalah Q yang besar ya, atau bisalah Q kecil juga bisa. Jadi maksudnya Q di sini adalah Q yang menyebabkan atau muatan yang menyebabkan medan listrik ya. Oke, vektor kuat medan listrik pada suatu titik adalah vektor E menjauhi muatan sumber positif. Jadi arah kuat medan listriknya itu menjauhi sumbernya, ini hanya perjanjian aja sih sebenarnya ya. Pada dasarnya nggak kelihatan ya, nggak kelihatan arah medan listriknya nggak kelihatan. Jadi E-nya menjauhi, kalau negatif ini mendekati ya, mendekati muatan negatif. Oke, kemudian ini hukum Gauss, pengertian garis-garis medan listrik. Jadi kalau ini muatannya positif, muatannya negatif, nanti akan muncul garis-garis medan listrik seperti ini ya. Ini mirip sekali sama medan magnet ya, medan magnet. Jadi kalau kutub utaranya mungkin yang ini, kutub selatannya yang ini, tapi ini medan listrik. Tapi fenomenanya sama seperti ini. Dan kalau diilustrasikan seperti jadi, subhanallah, jadi ada analogi antara garis-garis medan listrik dengan garis-garis medan magnet ya. Oke, kita lanjut saja, 10 menit lagi menjelang 9.30. Dua muatan listrik, muatannya 0,2 mikrocoulomb diletakkan titik B dan C sebuah segitiga sama kaki ya. Jika K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat Coulomb pangkat minus 2, maka resultan kuat medan listrik di titik A adalah, nah ini Ibu langsung kasih soal contoh soal UN tahun 2018 ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Coba kita analisis satu-satu. Oke, kita perhatikan. Kita lihat ya. Ini B-nya kan positif ya. B-nya positif. Jadi kalau di titik A, kira-kira kuat medannya menjauhi atau mendekati muatan B? Arah medan listriknya? Menjauhi. Menjauhi ya. Kita gambar menjauhi ya. Kita gambar menjauhi. Nah. Wah, ini kok masih muncul. Kita gambarkan di sini. Ini arahnya ke atas ya. Nah, ini adalah E yang ditimbulkan oleh muatan B. Kalau untuk C di titik A, arah medannya menjauhi titik C atau mendekati titik C? Menjauhi ya. Kita gambarkan ke sini. Nah, menjauhi juga ya. Sehingga kita dapatkan nanti ini adalah EB, ini adalah EC gitu kan ya, E oleh C gitu. Nah, karena ini siku-siku, maka kita akan menjumlahkan vektor secara ini vektor kita gambarkan ke sini ya, kita jumlahkan pakai persamaan trigonometri ya, masih ingat trigonometrinya ya. Oke, kita jumlahkan vektor EC dengan EB ini ya. Bagaimana caranya? Sekarang kita cari dulu yang EB-nya nilainya sebesar apa nilainya ya.
nilainya ini karena sama nih ya siku-siku, ini siku-siku, maka ini akan 90 derajat, ini pun 90 derajat. Kita cari dulu. Oh, dua muatan listrik muatannya. Jadi sama ternyata ya. Ternyata EB itu besarnya sama dengan EC, sama ya? Sama ya. Jadi kita bisa masukkan aja di sini nilainya H, di sini Q per R kuadrat. Gitu kan ya? Maka kita masukkan 9 dikali 10 pangkat 9. Dikalikan Q-nya. Q-nya itu 0,2. Ya, 0,2 dikali 10 pangkat min 6 kulom. Ini sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 7 ya. 7. Kulom. Oke, kita masukin 2 dikali 10 pangkat minus 7 per. Oke, di sini jaraknya berapa? 30 cm. 30 cm itu setara dengan berapa? 30 cm. 30 kali 30 dikali 10 pangkat minus 2 meter atau sama dengan 3 dikali 10 pangkat minus 1 gitu ya. Meter ya. Oke, kita masukkan ke sini 3 dikali 10 pangkat minus 1 dikuadratkan. Ya, kita dapatkan di sini nantinya ini berapa nih? 18. Ini juga ada ya, misalnya ini 9, di sini ini kan dikali 2, dikali 10 pangkat minus 2 ya, per ini 9, 10 pangkat minus 2 gitu ya. Nah, kita coret aja, coret, maka ini sama dengan, tadi berapa di atas? Iya, plus 2, Bu. 2 ya, 2. Jadi EB-nya itu sama dengan ini Newton per kulom ya, Newton per kulom. Oke, sekarang kita mau mencari resultan yang ini. Jadi kalau kita gambarkan ke sini ya, ini kita gambarkan ke sini, terus ini ada ke sini ya. Maka resultannya itu yang mana? Resultannya itu yang ini. Gitu ya, ke atas. Ini adalah nilai dari resultan. Ini adalah resultan dari EC dengan EB karena penjumlahan vektor. Udah kita masukin aja ya. Resultan itu sama dengan karena segitiga siku-siku maka berlaku Pitagoras ya. Kita masukkan nantinya EC dengan EB-nya sama ya, kita bilang aja E aja gitu ya. Nah, jadi nanti E kuadrat ditambah E kuadrat sama dengan 2 E kuadrat ya, sama dengan akar 2 dikalikan E kuadrat. Ya udah deh, nanti E kuadratnya keluar aja ya. E kuadratnya tinggal keluar aja. Nah, jadi nanti E-nya keluar, akarnya masih tetap di situ. Kita masukin nih, berapa jadinya nantinya? 2, E-nya 2 tadi kan? 2 akar 2 Newton per kulom ya. Ini kok ada 10 pangkat 4-nya dari mana ya? Oh, ini masih ada nggak di sini? 10 pangkat 4. Coba. Ini di sini 10 pangkat 4-nya masih ada. Apa ibu yang salah? Itu Bu yang 10 pangkat 9 sama 10 pangkat min 7. Oh iya. Di sini. Di sini ya. 10 Iya, Bu. pangkat. Nah, di sini belum diatasin ya. Oke, berarti ini karena buru-buru nih jadinya. Jadi 10 pangkat 9, 10 pangkat minus 7. Di sini kan 10 pangkat minus 2 dikeatasin ya. Jadi Dikeataskan ya. 10 pangkat 4. Iya, betul. Kita hapus dulu yang ini. Ya. Yang ini ya. Ini kalau buru-buru. Ini dikali 2 tadi kan.
Kemudian di sini ada 10 pangkat 9, ada dikurangi 7, di sini ditambah lagi ya. Ditambah lagi, kan ini 10 pangkat minus 2, kita tambah 2 ya. Iya, tambah 2, Bu. Oke, jadi di sini nanti ya di sini jadi dikali 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 Newton per kilo ya. Jadi kalau gitu ini dihapus, nah, hapus sama dengan 2 dikali, ya udah deh, 2 dikali 10 pangkat 4 dikali akar 2 gitu kan ya, atau sama dengan 2 akar 2 dikali 10 pangkat 4 Newton per kilo. Nah, gitu ya. Oke, ini sudah selesai, udah jam 9.30 juga. Terima kasih ya, Muhammad Nakib, tadi sudah bantu Ibu. Oke, ini kita save yang ini, yang udah benar. Oke, berikutnya Ibu tugaskan saja ya. Yang ini sudah oke. Kita clear. Nah, oke, ini untuk tugasnya yang cukup satu aja lah ya. Jadi kalian nanti silakan tuliskan tadi soal jawaban. Nah, ini untuk soal berikutnya, ini bocorannya adalah soal UN Fisika tahun 2019 nomor 33. Nah, Ibu tugaskan saja yang ini. Silakan nanti kalian tulis di buku masing-masing ya. Tolong gambarkan yang bagus. Jadi ini Ibu perbesar. Di sini ini 3T ya, plus 3Q, di sini plus 3Q. Oh, malah jadinya bagus. Ibu timpa aja lah. Oh, jangan ditimpa, di tulis di sini ya. Ini plus 3Q maksudnya ya, ini gambarnya. Kemudian di sini ada R ya, ini R, kemudian ini titik P, cukup jelas ya, ini R juga. Di sini ada plus 4. Jadi berarti karena ini R, pasti ini adalah siku ya. Ini yang akan Ibu tugaskan. Jadi tugas hari ini silakan kalian tuliskan soal jawaban nanti di buku masing-masing. Kemudian untuk pertanyaannya kerjakan soal ini. Cukup satu soal aja lah ya. Atau kurang? Bu, kurang. Cukup, Bu. Cukup. Nanti setelah ini akan Ibu berikan link daftar hadir. Kemudian nanti akan ada link link soalnya juga akan Ibu berikan ya. Jadi nanti silakan kalian tulis di buku masing-masing, foto upload ya. Jadi nanti ada 2 yang diupload. Jadi foto kalian ketika mengikuti Zoom, kemudian atau mengikuti di YouTube, kemudian juga foto tugas pengerjaan soal yang ini ya, soal ini. Oke, terima kasih banyak untuk semua yang sudah bergabung di sini. Ada 57 partisipan yang sudah bergabung di ruangan Zoom. Alhamdulillah kegiatan kita sudah berakhir. Dulu ya. Terima kasih sudah berpartisipasi pada kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih, Bu. Jazakumullah khairan, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Ibu, ini ada 2 room, Ibu. Ini barangkali nanti kalian tidak sempat foto ya, Ibu. Silakan dibuka dulu kameranya. Jadi ini bisa kalian masukkan ke dalam link tugas. Oh, itu ada saya. Ada saya, silakan nanti dimasukkan ke link tugas. Oke, ruangan 1, ini ruangan kedua. Oke, sudah ya. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan kasiran, Ibu. Delia, makasih Delia. Ibu tutup ya.